dan salam kenal. Ya, saya ulangi, selamat malam dan salam kenal kepada teman-teman peserta kelas kewirausahaan. Semoga masih tetap semangat dan belum ngantuk ya, karena masih sore, masih jam 8 malam. Saya harap nanti bisa mengikuti pemaparan materi dengan baik dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa sulit nih untuk pemateri kita. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin menyapa pemateri kita terlebih dahulu. Kak Rodi, bisa diaktifkan videonya? Halo, sebentar, videonya masih setting. Oh iya, baik. Agar teman-teman yang lain juga bisa melihat nih narasumber kita. Sekalian kenalan, mungkin ada yang kemarin tidak ikut kelas webinar kewirausahaan, jadi belum tahu sama Kak Rodi. Halo Kak Rodi, selamat malam. Kak Rodi sehat ya? Bisa diaktifkan dulu suaranya, sehat Kak Rodi? Astagfirullah, dikira tadi udah di-unmute gitu. Ya, alhamdulillah sehat. Kanisa, apa kabar? Ini Kanisa bukan sih? Nurul, Kak, Oh, kan bukan. Nurul. Oh iya, maaf. Ya. Saya salah Iya, sambung. Kak Rodi sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baik, teman-teman semuanya, karena ini juga sudah menunjukkan pukul 8:02, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah Fazri. Salam kenal kepada semuanya. Malam ini saya akan memandu kelas kewirausahaan yang tentunya dihadiri oleh tutor yang sangat luar biasa. Mungkin yang sudah mengikuti webinar kewirausahaan tidak asing lagi dengan beliau. Beliau adalah Kak Rodi. Baik teman-teman, sebelum kita mulai acara inti, saya akan memberitahu beberapa ketentuan terlebih dulu. Di antaranya yang pertama, saat pemaparan materi, diharap audiens menonaktifkan suara. Selanjutnya, sesi tanya jawab akan dibuka oleh moderator. Sebelum kita mulai pemaparan materi, saya akan membacakan CV pemateri terlebih dahulu. Nama Muhammad Rodi Munawar, CEO Founder Project Official, lahir di Pandeglang tanggal 15 April 1996, masih sangat muda sekali. Agama Islam, alamat di Kampung Ciekek, Malati, Pandeglang. Nomor handphonenya nih, yang ingin menyimpan nanti bisa kontekan atau bisa saran-saran kepada Kak Rodi gitu ya, bisa nih dicatat. 0898691939. Lalu Kak Rodi punya moto hidup nih ya. Kata Kak Rodi, jangan sia-siakan hidup yang hanya sekali. Berbuat baik, berkarya, bekerja hingga bermanfaat untuk orang banyak dan tetap bersyukur. Wah, luar biasa sekali moto beliau. Selanjutnya pendidikan beliau di SD Negeri Karaton 4, SMP Negeri 1 Majasari, SMK Negeri 1 Pandeglang. Pengalaman kerja di PT Subur Makmur Sentosa, lalu PT Crystal Jet, lalu PT Nagamas, pengalaman usaha. Dan Bocraft tahun 2011 sebagai owner dan kreator, tahun 2013 sebagai owner di Magic Bread, tahun 2015 Laus Kistik Apparel, owner, semoga saya nggak salah bacanya, lalu tahun 2016 Project Official sebagai CEO founder. Baik teman-teman semuanya, di malam ini Kak Rodi akan membawakan materi tentang pembentukan mindset bisnis dan menentukan jenis usaha dan brand. Kepada Kak Rodi, kami persilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya nggak apa-apa deh kalau misalnya semua ada yang nyalain mikrofon secara langsung kayak gitu, Kak Nurul. Boleh nggak sih? Oh, boleh Kak, boleh. Iya. Soalnya kalau saya sendirian kayak nggak ada apa ya, nggak ada teman interaksi aja gitu.
Oh iya Jadi iya iya. teman-teman Jadi kita pengennya yang lebih ngobrol santai ya Kak ya. ya mendingan ngobrol santai kayak Oh, gitu baik baik gitu baik. kan. Dan Jadi kepada suasananya juga teman-teman nggak kondusif. semuanya, ya baik. Jadi kepada teman-teman semuanya bisa menaktifkan suara dan videonya ya Kak ya, biar bisa Ya saling nggak ketemu apa-apa, kita nggak apa-apa. walaupun berjauhan. Bagi bantu ada sepi bener ini. Iya. Jadi biar ngobrol aja gitu. Iya teman-teman Sebetulnya ini silakan. Oh, kali ada preferensi apa preferensi misalnya ada teman jadi walaupun lagi beraktivitas ngapain aja, semangat lah kayak gitu. Iya. Jadi ini ada berapa orang kan Nurul semuanya? Saya hitung dulu ya Kak ya. Ya. Banyak kan ya, ada lebih, oh 16 partisipan. Ada Iya. mungkin sekitar 10 lebih lah kayak gitu. Iya. Gimana nih mulainya? Apakah langsung kita bahas aja apa gimana? Soalnya saya kalau misalnya jadi tutor tuh kayak apa ya, kayak belum pantas aja gitu. Kalau misalnya emang kita mau diskusi ya ayo kayak gitu kan. Jadi ini kan materinya membangun mindset ya sama menentukan bisnis kayak gitu. Ini sini beriset gak sih, ada teman yang lagi ngobrol? Iya, nggak apa-apa. Kedengeran nggak kan Nurul? Kedengeran sedikit tapi nggak apa-apa. Iya. Tapi suara saya jelas. Jelas Kak, jelas. Oke. Jadi kalau misalnya sesuai apa namanya materi yang lagi dibahas nih, menentukan mindset sama pembentukan mindset dan menentukan jenis bisnisnya kayak gitu ya, bidang usahanya. Iya. Kalau misalnya mindset ini lebih ke apa ya namanya, keinginan diri sendiri aja gitu, lebih ke cita-cita. Mungkin teman-teman di sini juga yang hadir di sini udah pasti nih pengennya jadi pengusaha semua nih. Semuanya apa ini pengen jadi pengusaha? Komen aja dong, kita chat gitu, kita ngobrol aja. Soalnya kalau misalnya kayak apa namanya ngasih materi itu kayak garing gak sih gitu. Sekarang mah lebih ke diskusi aja. Gak apa-apa, saya juga nyantai kok. Jadi teman-teman di sini udah pasti ya pengen punya usaha kayak gitu. Mindsetnya juga udah terbentuk lah kalau misalnya emang ikutan kelas ini tuh ya pengen jadi pembisnis kayak gitu. Tapi pembisnisnya itu lebih ke yang mana gitu, tipikalnya kan ada beberapa nih. Kayak misalnya emang passionnya di bisnis kah, atau misalnya emang punya tujuan gitu, punya misi, atau untuk apa namanya ya. Terus ada juga emang pengen kaya lah, pengen kayak orang-orang kayak gitu. Jadi kan kita milih berbisnis juga kadang ada yang ikut-ikutan teman gitu kan, ikutan tren kayak gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini apa namanya ya, milih bisnis buat emang benar-benar tujuan berkarirnya sih ya bagus gitu. Tuh iya katanya. Iya pengen jadi pengusaha Kanisa. Apa kabar nih Kanisa? Di mana Kanisanya, kok nggak ada kan Nurul? Ada iya, kabar baik kalau di aku oh lagi. Ada. Iya kan. Tapi lagi maskeran jadi nggak bisa on cam. Lagi ini skincarean. Malam-malam. Iya. Kan Nurul mah belum pernah ketemu berarti ya sama kan Nurul? Iya belum Kak. Oh kemarin banyak kan dari Alang nih ke basecampnya project. Iya. Gitu. Buat audiens yang lainnya gimana nih? Apa kabar nih semuanya? Cara gabung sama Alang Institute gimana tuh? Ada Amiruddin dari Unma. Nanya. Siap. Ayo ngobrol aja semuanya bareng-bareng kita ya. Ini sebetulnya ya apa namanya, biar nggak terlalu garing juga gitu. Saya juga kadang kaku kalau misalnya suruh Zoom meeting kayak gini. Biasanya pengennya ketemu langsung. Iya benar Kak, kalau ketemu langsung lebih enak ya kita. Ya saya lebih seru interaksi langsung. Apa maksudnya dibanding garing kayak gini. Iya. Jadi teman-teman juga sini kan kayaknya udah apa ya, memilih ikut kelas ini kan emang benar-benar kemauannya juga kan memilih bisnis gitu. Ini kalau boleh tahu audiensnya dari mana aja nih Kak? Audiensnya bisa ada yang jawab panitia? Soalnya saya belum kenal juga nih sama audiens. Maksudnya biar saya nyapa aja audiensnya gitu, dari mana boleh aja. Mungkin gitu, on cam. Iya on cam aja dong, bareng-bareng gitu. Dari Jiput Kak. Oh dari Jiput, siapa namanya yang dari Jiput? Amir. Oh Amir, yang Unma ya? Mana Amiruddin. namanya Kak? Wih ada dari Serang juga, keren. Yogi Sambodo.
Mana lagi nih audiensnya yang lain? On cam dong, on cam. Ini kita Ayo, waktunya sebentar. sejam setengah ya? Iya, Kak. Sampai setengah 10 ya? Iya, sampai jam setengah 10. Makanya agak apa namanya jangan terlalu berat dulu kan. Maksudnya masih ada Iya. waktu lah gitu. Kalau misalnya udah langsung masuk ke hal-hal yang berat kayaknya nantinya takut bosan gitu. Nggak apa-apa sambil ngopi, sambil apa namanya ngeteh atau misalnya makan juga sok aja. Ini nih, aku pengen ini dulu dong, misalnya dari pertanyaan deh dimulainya gitu, biar ada Oh, interaksi juga sama audiensnya. baik, Kak. Soalnya kalau misalnya terlalu aku yang ngomong terus kayak bosan nggak sih gitu. Jadi lebih baik kita tanya jawab aja deh. Baik. Kira-kira apa Pertanyaan nih keluhan? pertama dari saya dulu ya, Kak ya. Oh, boleh dong. Ya, karena saya lihat dari CV Kakak juga banyak ya, Pak, ya kayak pengalaman bisnisnya dari tahun 2011 sampai akhirnya 2016 jadi project Ya. dan sekarang sudah sangat luar biasa ya di Pandeglang. Saya Alhamdulillah. sebenarnya belum pernah punya pengalaman di bisnis nih Kak ya sama sekali. Nah, kadang saya berpikir saya pengen nih bisnis, cuman saya bingung. Bukan bingung mulainya Kak, tapi saya bingung saya bikin apa ya gitu. Yang pada akhirnya bisnis saya bisa sukses gitu. Semua orang pasti bisnisnya pengen sukses gitu. Dan saya langsung mikirnya gitu. Kira-kira nih Kak, di zaman sekarang bisnisan apa yang menguntungkan gitu? Di bidang apa sih Kak gitu? Ya menguntungkan gitu. Karena kan bisnisan juga banyak ya kayak di bidang kesehatan, kuliner dan sebagainya gitu Kak. Oke. Jadi bukan cuma Kak Nurul aja sih yang apa namanya melontarkan pertanyaan yang kayak gitu ke saya. Kalau boleh tahu Kak Nurul tuh angkatan tahun kapan ya? Lulus SMA-nya? Saya lulus SMA tahun 2016. Oh, 2016, 2 tahun di bawah saya berarti ya. Iya. Jadi banyak juga teman-teman seusia Kak Nurul, seusia saya bahkan ada yang lebih tua juga. Gue pengen dong bikin bisnis tapi gue bingung bisnis apaan. Sebetulnya kan ya itu sekedar kemauan aja sih ya. Semua orang ya siapa yang nggak mau bisnis gitu kan. Tapi semua orang juga lupa gitu akan berprosesnya. Saya juga dulu itu yang di apa namanya, yang di kurikulum kita saya CV kan. Saya banyak pengalaman bisnis dan itu tuh hanya sekedar pengalaman aja gitu. Yang bahkan dulu tuh saya gagal dalam bisnis tersebut gitu kan. Kalau misalnya berhasil mungkin sekarang masih bertahan dong. Tapi dari sana berangkatnya bisnis yang emang gue mau bisnis apa gitu kan. Pertama kalau misalnya emang jiwanya pengen memilih bisnis gitu kan, cita-citanya pengen berbisnis, usaha lah. Kalau misalnya menentukan bisnis, gue pengen bisnis apa gitu, kita lihat dulu aja sebetulnya di apa namanya ya, di lingkungan terdekat kita gitu kan, di zaman digital sekarang sebetulnya banyak peluang bisnis yang masih worth it, yang masih berpeluang besar lah ke depannya kayak gitu. Tapi itu balik lagi sih, kayak apa ya, kayak emang benar-benar jiwanya di situ nggak sih gitu. Karena lu emang benar-benar pengen jadi pembisnis nggak sih? Pengen sih Kak, cuman saya Cuman apa? Kan pembisnis kalau misalnya jadi pengusaha berat loh. Belum lagi iya, ambil resikonya, belum lagi semua apa namanya orang yang emang belum pernah punya usaha gitu kan, pandangannya tuh selalu profit dan misalnya yang manis-manisnya aja gitu, orang kaya lah, sukses segala macam. Tapi di balik itu semua banyak proses-proses yang pahitnya juga gitu. Apa siap nih sama resiko-resikonya, mungkin bangkrut, ditipu orang, atau misalnya kayak bisnis yang nggak jalan-jalan, omsetnya masih nahan kayak gitu, siap nggak sih kayak gitu? Aku balik saya nanya nggak nih. siap Kak. Saya Kenapa? siap, cuman saya Cuman apa? berpikirnya sukses dapat uang gitu. Nah, kebanyakan orang yang kebingungan mau nyari ide bisnis apa itu kebanyakan apa namanya ya, orientasinya sih menguntungkan gitu kan, tapi di balik itu semua kan banyak yang pahit-pahitnya juga gitu. Toh proyek aja 5 tahun belum profitable, kita masih berproses juga gitu. Kalau saya dulu emang bisnis itu kayak dari kecil nih, ketika ditanya cita-cita udah gede apaan, udah pengen jadi pengusaha gitu kan. Kenapa pengusaha? Nah, balik lagi tujuan kita itu milih bisnis itu buat apa? Misalnya kayak
tujuan mulia, misalnya kayak apa namanya, membuka lowongan kerja banyak, kalau misalnya pengen kaya, atau misalnya passionnya di sana gitu kan, banyak juga gitu. Alasan orang ngambil bisnis tuh karena apa gitu. Terus kalau misalnya Kak Nurul pengen bisnis nih benar-benar, kita lihat aja. Saya juga dulu mulai project nih Kak Nurul, gara-gara saya nggak kebingungan juga mau bisnis apaan, serius. Dulu kan itu 2015 ya. 2015 saya kerja dulu ke Jakarta Tangerang. Nyobain lah jadi pekerja gitu kan. Dari 2014 kerja cuma berapa bulan. Balik lagi ke Pandeglang, bisnis lagi, jualan roti lagi di alun-alun. Berapa bulan lagi gitu. Terus ganti lagi jualan t-shirt custom kayak gitu kan. Terus kayaknya gue harus kerja dulu deh gitu kan. Cari experience lain, cari peluang juga di luar kota. Kalau misalnya kita lihat di daerah, kayaknya apa gitu, nggak ada yang menginspirasi gitu. Kalau keluar ke kota, lihat namanya apa namanya kafe, resto namanya aneh-aneh, menunya unik-unik kan, terus banyak bidang-bidang bisnis yang lain, itu tuh kita kayak lebih terbuka aja gitu. Oh di daerah gua nih yang kayak gini belum ada gitu kan. Oh ternyata di sini laku keras nih makanannya kayak gini gitu. Pokoknya pas pada saat nyari inspirasi buat buka bisnis apaan, saya ke Jakarta sekalian pengen nyobain. Gua kan pengennya jadi pengusaha nih. Suatu saat gua punya pekerja lah gitu kan, karyawan, tim atau gimana. Jadi gua pengen ngerasain juga gitu gimana posisinya ketika gua di pekerja. Biar ketika gua jadi pengusaha nanti punya pekerja, gua tahu nih apa yang mereka harapkan, apa yang mereka mau kayak gitu. Jadi kayak lebih mengerti aja sih. Biar kita ketika punya usaha dan kita berhasil, ketika kita punya jabatan tinggi itu kita nggak terlalu bosi gitu. Emang saya apa namanya, prinsip hidupnya sih harus kayak gitu, pengen selalu low profile gitu kan. Saya juga kadang kalau misalnya dipanggil bos agak berat gitu, jadi tapi nggak apa-apa lah, orang apresiasi kan, maksudnya manggil bos atau gimana. Tapi untuk di tim ini mah, di project saya nggak pernah nganggap mereka karyawan, lebih ke tim aja gitu, semuanya sama, patah kerja kan, kita kerja bareng-bareng. Saya juga ketika masih mampu buat sendiri, ngapain nyuruh orang kayak gitu kan. Jadi kan mereka ada apa namanya job desk-nya masing-masing kan, bukan buat disuruh-suruh juga gitu. Nah, 2015 juga saya itu di Jakarta selain pengen nyobain jadi pekerja, karena nggak tahu ya dulu tuh mental atau mindset-nya tuh gue udah harus jadi pengusaha gitu. Walaupun pada saat itu nggak usaha apa-apa, jadi kayak ngehayal aja gitu, pengen usaha walaupun nggak tahu usahanya apa. Dulu tuh apa namanya ekosistem UMKM atau pembisnis muda di Pandeglang tuh jarang banget, malah nggak ada gitu. Ada juga ya biasa aja gitu, konvensional semua. Kalau misalnya anak muda jarang juga gitu ya bisnis kayak gini gitu kan. 2015 tuh angan-angannya emang udah pengen jadi pengusaha gitu. Walaupun pada saat itu kerja gitu. Dan kerja itu alasannya gue harus jadi pekerja dulu nih sebelum gue jadi bos gitu kan, biar gue tahu nih rasanya kerja sama orang tuh kayak gimana. Makanya ketika resign 2015 di Jakarta, Pandeglang balik. Tapi gak punya duit gara-gara kerjaan di Jakarta itu gak ada duitnya. Jadi cukup buat bayar kos, makan doang, sama ongkos bolak-balik ke tempat kerja lah. Itu benar-benar 2015 di Jakarta gaji cuma 2 juta, cukup apa? Yang lain tuh UMKM udah 4 jutaan, 3 juta setengah kayak gitu. Kita cuma 2 juta, men. Gak apa-apa ya, ini agak nyantai aja gitu, biar nggak kaku. Sayanya jadi agak tahan gitu bahasanya. Iya. Berarti kita sebelum memulai bisnis ya kayak ya, kalau kita bingung mau cari ide, kita harus explore dulu ya, kayak apa nih kira-kira. Iya. Ya. Explore dulu, misalnya lihat daerah lain, atau mungkin kan sekarang lebih gampang lagi kan yang internet. Lihat-lihat aja sekalian, jangan tanggung-tanggung di luar kota, luar negeri gitu lihatnya gitu. Bisnis apa nih yang kira-kira bisa ada peluang di daerah sini, supply-nya aman, marketingnya bisa gitu kan, terus kayak peminatnya juga banyak sih referensi bisnis gitu kan, nggak cuma luar kota, bahkan luar negeri. Cuma jangan ini ekspor luar angkasa, itu tugasnya. Bahaya. Dong, Kak, nanya dong. Nggak boleh. Boleh silahkan. Oke, kenalin Kak Rodi, saya Fitrianto. Wih, ini udah kenal, bukan kenalin lagi, Pak. Siap. Kak Rodi, langsung aja mungkin ya.
Jadi Siap. gini Kak, kita tuh eh terlahir atau beraktualisasi di zaman yang sudah serba ada gitu kan. Maksudnya adalah ketika kita ngomongin pendidikan, ya udah ada ruang guru gitu kan. Ketika kita ngomongin soal inovasi ojek, ya udah ada Gojek, udah ada Grab dan lain sebagainya. Ketika kita ngomongin apalagi bisnis saham, ada aplikasi A, B, C, D. Banyak sekali aplikasi-aplikasi atau platform-platform yang kemudian udah membackup semua gitu. Sehingga kita nih para pemuda bingung gitu. Oh, Terus udah gak ada ruang ya? kita udah nggak ada ruang gitu kan, kalau ngomongin transportasi online udah ada Gojek dan sebagainya gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah mengapa gitu ya Kak Rodi bisa membangun project di tengah Gojek dan Grab udah settle banget gitu. Nah, nanti ini ada kaitannya dengan metode ATM ya, amati tiru Ya. modifikasi yang kemudian mungkin di kawan-kawan bisa dapat insight nanti gitu. Nah, kenapa Kak Rodi gitu? Kak Rodi menciptakan project di tengah Gojek dan Grab itu marak gitu. Nah, itu sih Kak Rodi mungkin. Awalnya itu pas saya di Jakarta juga kan ya, itu Gojek baru launching kan, pakai aplikasi itu 2015. Tapi saya nggak daftar Gojek, saya nggak ngeliat apa namanya ya, saya nggak pengen tahu gitu Gojek itu apa gitu. Oh itu ojek online, saya tetap aja kerja di mall gitu kan, bolak-balik gitu. Kerjanya jagain roti gitu kan. Terus balik ke Pandeglang kan dari 2015 akhir tahun sampai bulan April di 2016 selama 4 bulan tuh saya tuh nganggur gitu kan, nggak punya kerjaan sama sekali gitu kan. Terus sering apply pekerjaan lewat email, langsung nggak ada yang masuk satupun. Mau buka usaha lagi bingung, duitnya kehabisan gara-gara pada ya terakhir kerja di Jakarta itu gak ada duitnya gitu kan, udah habis duluan. Nah, saya ngeliat tuh, oh gue inget nih di Senayan dulu tuh Gojek launching aplikasi gitu kan. Terus ada motor nganggur kan, ada motor abang tuh nganggur gitu kan. Terus ada teman-teman juga gitu yang kebetulan belum pada punya kerjaan pada saat itu malam-malam nih. Salah satunya juga ada di samping saya nih yang saksi project hadir tuh gimana. Jadi, mendingan kita ngojek online dulu kan. Itu cuma tercetus spontan aja gitu, nggak pernah ada perencanaan pada malam itu. Spontan aja, ojek online kayak gimana kan? Anak-anak di sini kan pada bingung gitu, di Pandeglang nggak ada ojek online, bahkan masih awam apa itu ojek online. Saya cuma dengar beritanya sekilas, padahal di 2015 itu di Senayan ada ojek online kan, Gojek itu, Gojek Indonesia. Tapi mereka pakai aplikasi, gue pakai apaan? Oh, cobain deh pakai BBM kan, pakai ada HP nganggur gitu kan, BB Torch ya Den ya. Ah, yang merah kan. Ada BB Torch nganggur di rumah, nyobain bikin multi chat. Wah, ternyata bisa nih ngegabungin dalam satu chat 2 orang lebih. Jadi bisa nih kemungkinan driver si projectnya sama customer dalam satu obrolan kayak gitu kan. Buat saling ini aja sih interaksi masalah orderannya. Nah, langsung lah itu bener-bener apa namanya idenya itu bener-bener tebal aja, ngebold aja gitu bahwa yakin nih udahlah gue bikin ojol kayak gitu kan. Pada saat itu 2016 di sini nggak ada Gojek, nggak ada Grab, tapi nasional udah ada, beberapa kota besar udah ada Gojek. Saya mikirnya gini aja sih, kalau misalnya di tengah-tengah emang persaingan bisnis udah emang bener-bener apa namanya ya, tinggi banget gitu persaingannya kan, sampai segala bidang, segala hal gitu, ada yang udah mulai duluan, ada yang lebih besar, ada ya apa namanya raksasanya lah gitu. Tapi yang ngebedain kita itu sama brand yang udah ada gitu, walaupun misalnya kita dari ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi gitu. Ya tetap aja Gojek juga ATM gitu terhadap Uber gitu kan, yang awal ada transportasi daring itu Uber di Amerika, lalu ada Grab dari Singapura atau Malaysia, nah baru ada Gojek di Indonesia kan. Tetap semuanya juga yang nasional di sini kan awalnya ATM juga, termasuk proyek juga ATM lah terhadap yang udah ada. Tapi kita mikirnya gini, apa nih yang inovasi yang bakal ngebedain antara brand yang udah ada dengan kita gitu. Kalau misalnya di daerah ini udah ada dulu Gojek, mungkin saya nggak akan buka Gojek, ya, mungkin saya nggak akan buka project gitu. 2016 saya misalnya belum punya bisnis nih, Gojek udah masuk sini, mungkin saya nggak akan buka
project gitu. Karena gimana pun apa namanya ya? Saya 2016 memulai project itu karena ini ya, Apitra. Jadi karena apa namanya itu ya, yang ngawalin tuh pelopornya. Jadi ketika emang ada peluang nih satu bisnis yang belum terisi di suatu daerah, itu jadi peluang bagus gitu. Misalnya di daerah lain ada nih, tapi di daerah kita nggak ada. Maka jadilah pelopor satu-satunya dulu gitu, yang awal mulai banget di bidang bisnis tersebut gitu. Makanya 2016 project jadi pelopor ojek online pertama. Apalagi alhamdulillahnya itu Pandeglang tuh agak tertinggal gitu namanya. Apa namanya? Agak gaptek lah masyarakatnya. Jadi ibu-ibu, teteh-teteh semua yang di Pandeglang yang bukan milenial gitu kan, pada kaget gitu ketika ada ojek online. Apaan ya ojek online? Kan Gojek awal-awal tuh belum masuk TV kan, baru ada di berita-berita doang. Itu pun sekilas gitu. Jadi di Pandeglang tuh kayak gue ngojek nih sebetulnya gue malu nih gitu sebagai anak muda umur 20-an ngojek gitu. Seharusnya aku yang malu dong ya, maksudnya gengsi lah gitu, masa iya gitu anak muda ngojek. Tapi ini malah sebaliknya, malah customer yang grogi. Kayak apa ya, kayak suatu hal yang baru lah di Pandeglang kan. Nah mungkin itu ketika saya apa namanya memutuskan untuk bikin ojol itu, pertama modalnya cuma ada motor abang yang bisa dipinjam gitu kan, karena nggak punya duit lagi. Kedua, lewat BBM pada saat itu bisa multi chat, jadi tanpa aplikasi pun si project ini jalan gitu. Yang ketiga tuh peluangnya masih ada di sini, soalnya di sini belum ada Gojek, belum ada Grab. Nah gimana caranya ngenalin suatu bisnis yang baru, walaupun itu udah ada di kota orang, tapi orang masyarakat Pandeglang tuh kenalnya project duluan gitu. Makanya dari sana sampai sekarang bahkan mungkin ada beberapa orang yang masih gitu menjunjung tinggi pelopor ojek online Pandeglang tuh ya project gitu. Dari 2016, 2017 kita masih single factor di sini, 2018 baru ada Gojek. Persaingan mulai ketat tuh. Tapi kita bukan malah apa namanya tumbang, tapi kita malah makin bangkit di sana. Karena gimana pun persaingan di bisnis selalu ada ya. Gimana cara kita nanggepinnya aja, inovasi kita yang bedain. Hadirnya kompetitor tuh kalau misalnya kita berpikirnya sehat itu kan, bisnis yang sehat, pasti kompetitor bantu kita buat nge-grow up bisnis gitu. Karena gimana pun itu kita pasti mikir keras, ini gua harus lebih beda dibanding kompetitor lain. Gimana caranya customer gua bertahan, gimana caranya gua selalu punya customer baru, gimana caranya mempertahankan yang udah ada tuh bener-bener dipikirin banget, gimana caranya marketing yang bagus ngalahin kompetitor yang walaupun apa namanya kompetitornya itu udah nasional banget gitu. Project mah bukan apa sih gitu kan, bukan apa-apa, masih kecil gitu di Pandeglang. Kompetitornya masuknya Gojek, Grab, gila banget sih. Jadi saya juga senang gitu sampai emang bisa bersaing sama brand nasional di daerah sendiri gitu. Kalau misalnya apa namanya, kalau misalnya Gojek keluar di sini, saya nggak akan buka Gojek sih Apitra. Berhubung ya peluangnya masih bagus, ya sama sumber daya yang saya punya juga apa namanya ya, jadinya connect gitu buat bikin ojol. Ditambah lagi saya apa namanya ya, terharunya banyak orang yang bergantung di sini gitu untuk cari nafkah kayak gitu. Itu sangat apa sih dibanding bisnis lain, ini kayak lebih apa ya, sesuai apa yang saya mau lah gitu, buka lapangan kerjaan gitu secara banyak gitu sih. Ada yang mau nanya lagi nggak sih? Jadi intinya mah Tadi optimis aja kali ya Kak ya. Optimis aja walaupun misalnya persaingan ketat juga ya, misalnya segala bidang segala hal, optimis aja Afitra. Tapi kalau misalnya bisa sih di daerah kita lihat dulu nih dari circle terkecil dulu, dari teman-teman Afitra nih sering apa namanya kebiasaan lah, mulai kita perhatiin dari kebiasaan. Apa nih kira-kira kebiasaan teman-teman kita yang bisa menguntungkan kita gitu. Misalnya teman-teman Apitra misalnya banyak yang nge-vape, saya kan nge-vape, misalnya Apitra mulai jual-jual hal-hal yang unik-unik lah gitu di vape, entah itu dari liquid atau apanya gitu. Dari hal kecil aja, dari circle dulu gitu yang emang benar-benar bikin kita untung gitu. Gas lah. Aduh. Siap. Makasih. Rodi, aman. Ngobrol lagi sok. Ayo. Terima kasih
kasih Kak Rodi. Tadi katanya Nisa mau nanya nih. Silahkan Nisa. Ngobrol aja nih Mei ya. Iya, sebenarnya pertanyaan aku tuh hampir sama sih kayak Kak Fitra. Iya ya. Emang Mungkin ya udah ini juga mungkin chemistry-nya udah dapet. Jadi pertanyaan sama. mungkin pertanyaannya lebih ke ini aja kali ya. Tadi kan harus ada teknik amati tiru modifikasi gitu. Tapi ketika misalnya kita udah punya ide nih mau bisnis apa gitu ya Kak Rodi, terus udah punya konsepan juga mau kayak gimana ketika ngejalanin bisnisnya, cuman kita belum punya sesuatu yang baru gitu. Kita belum punya sesuatu yang ngebedain antara bisnis kita sama bisnis yang lain. Nah, apakah jalanin dulu aja atau dimatengin dulu gitu konsep bisnisnya mau kayak gimana biar beda dari yang lain? Itu gimana? Soalnya pengalaman aku udah punya idenya, cuman aku belum bisa cari sesuatu yang beda antara aku sama yang bisnis serupa gitu. Ya, apa namanya? Bisnis sih emang terlalu kompleks ya, banyak hal yang harus diperhatiin juga gitu, mulai dari gue mau bangun bisnis apa gitu, bisnis apa gitu, mulai dari perencanaan ide mau bikin apa aja udah bikin bingung kan, apalagi ketika eksekusinya gitu, ketemu kompetitor gitu, gimana caranya ngakalin biar beda sama kompetitor sebelah gitu. Emang apa ya, saya juga dulu nggak tahu ya, dulu saya nggak pernah ikut-ikutan kelas kayak gini gitu. Dulu kan seminarnya secara langsung ya, tapi nggak pernah ada seminar pengusaha sih pada saat saya bikin proyek mah. Nah, setelah 2017 baru banyak seminar-seminar kayak gini. Dulu tuh saya bahkan nggak tahu gitu materi yang saya butuhin buat jadi pembisnis tuh gimana. Jadi mikirnya gini sih kalau saya kan saya kita tuh harus kreatif emang. Kalau misalnya kita punya ide bisnis, terus kita pengen nih ngebedain bisnis kita sama yang lain. Nah, kita tuh emang harus kreatif gitu. Jadi kayak misalnya nyari celahnya gitu, gimana ya? Saya kenapa project tuh sekarang tuh belum lewat aplikasi kan untuk order, masih pakai WhatsApp. Nah, itu tuh jadi pembeda kita. Gojek sama project bedanya, Gojek pakai aplikasi buat orang-orang yang ngerti, project pakai WhatsApp buat orang-orang yang cuma bisa pakai WhatsApp tapi mereka bisa memenuhi segala kebutuhannya gitu lewat si project ini gitu. Makanya dulu tuh saya memanfaatkan BBM, saya memanfaatkan Instagram buat katalog. Ya apa ya? Saya nggak ngerasa hal-hal yang susah apa kelihatannya susah dibikin susah gitu. Saya bikin simple aja. Tapi yang penting mah kreatif sih menurut aku mah. Jadi bukan ngebedain gimana ngejelasinnya ya, Tata. Jadi Kanisa misalnya ini ya punya ide bisnis tapi eksekusinya udah belum? Belum. Nah, aku tuh bingung Nah, antara jalanin dulu aja nanti yang ngebedainnya tuh ntar gitu kan. Pas udah jalan atau aku konsep dulu yang mateng. ya Kalau konsepnya. aku sih sebagai manusia yang banyak kekurangannya lebih baik ketika punya ide langsung eksekusi. Kalau di nanti-nanti, waduh, lupa nanti konsepnya belum matang. Kita selalu ada alasan gitu untuk tidak langsung eksekusi. Ketika punya ide bagus, misalnya emang benar-benar berpeluang gitu kan, mendingan langsung dieksekusi sih kalau misalnya sekarang ya. Karena gini loh, di dunia ini apa namanya persaingan bisnisnya hitungnya detik, per 1 detik sekali bisnis baru muncul gitu. Kalau misalnya kita selalu menunda-nunda konsepan-konsepan bisnis yang enggak apa ya kita eksekusi keburu keduluan orang gitu kan. Apalagi kalau misalnya ide bisnisnya emang benar-benar prospeknya bagus gitu. Persaingan bisnis itu emang benar-benar ketat banget sekarang, apalagi di zaman digital ya. Kita bisa lihat apapun di sana. Kita yang tadinya nggak jago masak, lihat resep di online, bisa jago masak, bisa jualan. Semua makanan-makanan dari Korea, dari Jepang, dari manapun bisa dijual di Pandeglang. Banyak yang jualan dimsum di rumah, di apa namanya di dapur-dapur, terus banyak jualan apa sih takoyaki dari mana sih? Dari Jepang, Korea ya? Kak. Oh Jepang takoyaki.
Iya, yang kayak gitu kan sekarang. Dulu mah nggak ada yang kayak gitu. Dimsum juga saya baru makan pas bikin project aja. Dulu mah belum pernah makan dimsum. Terus banyak lah gitu. Persaingan bisnis itu ketat. Kita tuh kalau nggak cepet keduluan sama orang kan Isa. Lebih baik ketika emang mentalnya udah di sana, punya ide bagus, langsung eksekusi aja gitu. Jangan ditunda-tunda. Kalau misalnya boleh tahu ini di sini audiensnya pada ini sih boleh nggak sih yang udah mulai bisnis di komen bisnisnya apa gitu, bidangnya apa. Sambil ini ya, sambil apa namanya teman-teman di sini komen bisnis mereka apa. Ya. Saya ini kan apa namanya membangun mindset ya sama menentukan bisnis yang apa sih yang menentukan inilah untuk memulai bisnis kayak gimana. Ntar saya baca dulu, saya lupa soalnya. Oh, dan brand, makanya ingetnya ada brand-brandnya kayak gitu. Nah, buat teman-teman di sini, udah ada ide bisnisnya, udah dieksekusi, tapi brandnya belum yakin nih bikin brand. Soalnya gini loh, kalau di Pandeglang, saya perhatiin ketika emang produknya bakso aci, itu nanti dikasih bakso aci apa gitu kan. Emang produknya secara apa namanya ya, secara signatur gitu kan, bakso aci dia jualnya bakso aci, dikasih bakso aci misalnya apa, jangan jauh-jauh, misalnya ini deh, kedai bakso aci apa namanya ya, kira-kira nggak menyindir gitu. Bakso aci eteh. Nah, bakso aci eteh gitu. Itu tuh sebetulnya untuk secara identik lebih ke nama menu sih, ke nama brand. Tapi emang ada beberapa brand yang udah pakai nama menu itu, kayak bakso aci juara nih. Bakso aci juara kan dia udah brand tuh sifatnya. Dia udah franchise di mana-mana dong. Otomatis dia mungkin udah ngedaftarin juga ke DJKI untuk hak kekayaan intelektualnya. Dia pasti udah matang banget untuk bikin bakso aci juara. Tapi kalau misalnya di Pandeglang, saya perhati itu kayak asal gitu. Dia bisa masak, dia bisa jualan gitu. Tapi dia lupa gitu untuk membangun brand itu kayak gimana. Makanya kadang suka keliru juga sih ya antara pengusaha sama pedagang. Kalau misalnya pedagang ya warung di depan rumah juga kan pedagang gitu. Nah, untuk misalnya bisa jadi level pengusaha itu emang harus memikirkan gitu buat bikin brandnya itu gimana gitu. Udah ada yang pakai belum, bikin logo biar si brandnya ini namanya, logonya jadi identitas gitu buat usahanya, buat bisnisnya. Ketika orang lihat itu di mana-mana pasti inget tuh bisnisnya gitu. Nah, di Pandeglang ini jarang sekali gitu yang udah eksekusi tapi menentukan brandnya ini masih asal-asalan, masih nggak dipertimbangkan dulu gitu. Yang penting inilah misalnya kayak relate, saya punya anak namanya misalnya Dian, saya jualan bakso Dian misalnya kayak gitu. Yang penting mah anak saya ada di nama brandnya gitu ya, saya jualan bakso. Nah itu tuh ya mungkin tujuan bisnisnya ya sekedar berjualan di sana aja. Tapi kalau misalnya mau ekspansi ke luar kota, misalnya mau go internasional, itu tuh emang harus benar-benar dipikirin brandnya. Kita juga nggak bisa gitu ketika brand kita udah nyampe Amerika, tapi kita nggak nge-cover nama brand kita gitu. Makanya kenapa Adidas, Nike, segala macem gitu, itu udah emang brand-brand gede. Mereka tuh ngirim ke seluruh negara manapun, brand mereka tuh udah aman gitu. Jadi walaupun ada yang KW-KW, tetap gitu. Orang yang ngerti mah pasti beliin ori. Jadi teman-teman di sini buat bikin brand itu lebih baik dipikirin dulu, konsultasi dulu. Gak usah muluk-muluk bikin nama brand, yang penting mah unik, mudah diingat. Terus belum ada yang sama. Soalnya ribu juga ketika kita bikin brand namanya Adidas, nggak bisa gitu. Kita nggak bisa nge-grow up di situ gitu. Ya kalau misalnya bikin KW-KW-nya ya siap resikonya aja nanti ditewak gitu kan sama polisi atau sama
Kemenkumham gitu karena perlindungan merek itu. Saya juga bikin project tuh awalnya ini loh. Kita tuh itu kan masih pada muda ya. Itu kan orang Pandeglang pasti tahu lah ini Pamuda. Nurul tahu kan Pamuda? Tahu dong, Kak. Ya Pemuda kan. Maksudnya kan kalau kita mah Pamuda kan. Terus ini Pemuda ngaranggur amat. Terus mending ngarojek bayu. Ojek online pokoknya diskusi lah. Terus aku nyeletuk kan. Terus nyin project baik. Pemuda rombongan ojek. Awalnya dari situ sih. Si project ini Pemuda rombongan ojek. Ya udahlah bikin project. Oh ingat juga kan. Project tuh pasti pada saat itu ya malam yang sama. Project itu sama aja kayak project gitu loh. Kalau bahasa Inggris kan project tuh CT kan ujungnya. Nah, aku Kak, oh pasti nih nama brand sering-sering disebut sama orang, sama siapapun gitu project. Ditambah pada saat itu baru ada Gojek gitu brand ojolnya. Jadi cuma beda berapa bulan doang sama Gojek tuh. Jadi belum ada yang lain-lain Jack yang lain tuh belum ada project. Udah saya juga bikin logo, udah dipikirin tuh logo dari dulu tuh yang emang benar-benar kayaknya ini deh apa namanya ada filosofinya atau relate sama bisnisnya kayak gitu kan. Nah pada saat itu si project ini lupa malah didaftarin ke apa namanya hak kekayaan intelektual ya jalan aja saya branding dipromosiin lah si project ini ke siapapun gitu kan termasuk logonya karena identitas kita juga gitu. Nah pada akhirnya harus rebranding nih jadi logonya kayak gini dulu mah bukan kayak gini. Jadi emang saya orientasinya emang apa namanya ya tujuan bisnisnya itu jauh gitu. Saya pasti punya mimpi itu yang tinggi. Teman-teman di sini kalau misalnya bangun bisnis saya pengennya sih jangan nanggung-nanggung lah kalau misalnya punya mimpi pengen jadi pembisnis. Kalau Nurul juga kalau misalnya pengen pembisnis jangan nanggung-nanggung gitu. Sekalian gua pengen bikin bisnis yang bisa nyampe ke luar negeri gitu. Amin, amin. Iya, jangan ketang kalau punya mimpi. Namanya juga mimpi kan masih gratis, maksudnya masih free lah gitu. Tapi mimpinya ketika sadar, jangan mimpi doang gitu. Kalau misalnya mimpi ketika sadar tuh kita kayak, gimana ya cara buat menggapai mimpi gua? Gitu. Saya aja mimpi masih belum tercapai, makanya sih proyek masih jalan. Gitu. Kalau mimpinya udah tercapai semua, kayaknya saya pensiun dari proyek ya kayaknya. Makanya masih kerja keras karena mimpinya itu belum nyampe gitu. Mimpinya itu proyek bisa nasional kan. Otomatis gua ketika si proyek udah nasional, wah perlindungan merek misalnya legalitas dan segala macamnya emang harus benar-benar dipikirin kan. Mulai dulu deh dari yang kita bisa kan misalnya buat bikin bisnis yang gede itu kayak misalnya sekelas apa namanya ya Sinarmas misalnya kan. Kita nggak mungkin gitu tiba-tiba punya bisnis Pandeglang segede Sinarmas. Dirinci dulu, dipecah dulu. Sinarmas ini punya perusahaan atau produk apa aja. Misalnya dari salah satu produknya dulu kayak gitu. Kita pecah dulu aja misalnya kita punya mimpi apa namanya ya? Niru brand atau misalnya saya juga sih kayak saya ya niru Gojek gitu kan di ojol nasional. Saya nggak mungkin gitu ketika saya pengen punya bidang bisnis yang sama nggak mungkin tiba-tiba sama Gojek gitu tiba-tiba berdampingan dan satu level gitu enggak saya rinci dulu nih Gojek kan misalnya bidang bisnisnya yang utama ojek online nah saya rinci lagi ke ojek online-nya mereka kan pakai aplikasi saya rinci lagi lewat alternatif lain kayak gitu jadi banyak alternatif lain kalau misalnya emang kita gak mampu langsung secara tiba-tiba tapi saya yakin juga sih yang jarang gitu. Kalau misalnya pun ada hebat kalau misalnya dia bisa bertahan karena sesuatu yang viral itu kalau sekarang tuh kayak sesaat doang gitu. Jadi semuanya juga emang kalau bisa teman-teman di sini start small, maksudnya big dream startnya small gitu. Kita punya mimpi yang tinggi yang gede tapi startnya dari kecil-kecil dulu ya receh-receh. Saya juga mulai project dari receh sampai yang bisa ngomong di sini keren kan? Teman-teman di sini, apalagi sekarang mah zamannya udah nyari apapun udah banyak gitu. Saya mah dulu waduh kesulitan pengen ikut-ikutan kayak gini nggak ada gitu. Dulu nggak ada Zoom meeting, webinar kayak gini nggak ada gitu. Makanya saya kadang ngiri gitu kan. Waduh zaman sekarang mau bikin bisnis kayak mudah banget.
Tapi ternyata masih bingung. Nurul aja masih bingung mau bikin bisnis apaan. Snack katanya tuh ada usaha apa? Siapa tuh yang jualan snack? Nah, snacknya snack apa tuh Kak Nur? Nur siapa tuh? Kak Nur aja Dede. ini namanya. Oh, tuh ada Dede juga yang mau nanya. Oh, sinyalnya masih jelek. Tapi yang aku lancar kan Nurul ya? Lancar Kak, lancar banget Kak. Oke. Mungkin ada yang mau nanya lagi ke Kak Rodi? Kak Rodi, tapi Iya. aku belum menemukan jawaban. Oh, apa tuh apa? Ya, aku malah ngayaya ya kemana-mana. Jadi Jadi, ini kita harus banyakin konsultasi dulu gitu sampai menemukan atau sampai yakin bahwa produk yang kita jual Kak. ini memang prospeknya bagus, atau tetap jalanin dulu aja seiring berjalannya waktu juga nanti kita nemuin gitu sesuatu yang beda itu sendiri. nah, justru itu aku tadi bilang sih sebetulnya tentang eksekusi. Ketika siapa namanya Kanisa punya ide nih langsung eksekusi. Sekarang mah persaing bisnis tuh hitungannya detik, bukan menit, bukan jam. Ini udah detik banget sih. Setiap detik tuh muncul bisnis baru. Lebih baik eksekusi dulu aja. Ketika emang kita pengen ngebedain dari produk orang, kita juga punya namanya beradaptasi lah. Kita harus emang benar-benar terjun dulu nih. Kira-kira apa yang kurang dari produk kita, kira-kira apa yang memang harus dievaluasi gitu kan. Nah, ketika emang kurangnya itu kita udah lengkapi, evaluasinya kita jalanin. Nah, tinggal apa nih produk kita yang bakal ditonjolin gitu, apa pembeda produk kita dengan yang lain. Misalnya kayak apa sih, Kanisa punya ide apa misalnya? Contohnya. Misalnya nih, aku suka banget kan kayak packaging hampers gitu. Ya, nah terus aku tuh pengen sambilan gitu loh. Kalau misalkan luang pengen bikin-bikin hampers gitu. Nah, cuman aku tuh bingung kayak kalau misalkan aku buat produk hampers ini kira-kira apa ya gitu uniknya dari yang lain. Aku tuh masih 50-50 gitu antara iya apa enggak. Soalnya kalau iya dijalanin aku belum tahu uniknya tuh apa. Tapi kalau nggak dijalanin juga aku pengen nyoba, cuman takut nggak bisa bertahan karena aku belum tahu aku bisa bedain apa produk aku dari yang lain gitu. Ya justru itu, if you never try, you never know. Kamu nggak nyoba, kamu nggak akan tahu gitu hasilnya kayak gimana kan. Apalagi ini hampers tuh kayak sekarang bisnis yang bagus sih. Temen aku juga buka hampers dia. Apalagi tuh pas hari-hari besar, hampers tuh laku keras gitu kan. Tinggal yang ngebedain sih kalau aku lihat dari bidang bisnisnya sih hampers tuh lebih kayak kita tuh nyediain hampers yang emang benar-benar misalnya merchandise-nya lengkap kah, ada yang gelas itu kan, ada yang makanan kayak gitu. Nah, Kanisa juga bisa sih jadi pembeda itu hampers Kanisa itu dengan yang lain tuh mulai dari item-item yang dijualnya itu, mulai dari packagingnya, apakah pakai jerami-jerami atau misalnya kardusnya misalnya diganti sama apa gitu ya, unik kan. Tapi dicoba dulu aja gitu. If you never try, you never know. Makanya coba dulu aja. Kalau misalnya emang Kanisa orangnya pembisnis, ketika gagal di hampers pun pasti bisa bangkit lagi dengan bisnis yang lain. Atau misalnya bisa fight di hampers dengan kompetitor yang lain gitu. Buktiin dong kalau misalnya Kanisa bisa gitu kan. Jangan takut duluan gitu. Justru itu bedanya level pengusaha sama pedagang sama yang belum jadi pengusaha. Itu mereka berani untuk ambil risiko gitu. Take risk-nya yang emang benar-benar saya juga apa ya namanya 2018 sampai sekarang saya sama Gojek tuh gak diduga-duga gitu. Maksudnya saya juga takut kalau Gojek masuk sini, waduh gue tumbang dong. Otomatis dia lebih keren, dia lebih cepat, dia lebih canggih, dia lebih banyak promonya gitu. Tapi itu tantangan kita tuh di sana gitu. Jadi kalau nggak mikir tuh nggak seru gitu. Makanya eksekusi dulu aja. Kalau misalnya nggak dieksekusi, Kanisa nggak akan tahu nih kurangnya hampers di mana, pembeda sama produk lain di mana gitu. Hampersnya udah bikin belum? Misalnya kayak nyoba-nyoba lah gitu. Belum. Aku Nih. baru pikirin konsepnya mau kayak gimana aja sih. Baru mimpi sih, tinggal dieksekusinya aja. Apalagi peluangnya masih bagus kok di hampers di Pandeglang. Apalagi lengkap ya, yang lengkap tuh belum ada kayak misalnya dari hampers mulai
hampers, buket bunganya tuh. Saya juga kadang kesulitan kalau misalnya nyari itu. Ditambah kayak harganya tuh masih sulit lah untuk apa namanya ya, pesanan banyak kayak gitu, belum tembus. Kalau misalnya Kanisa bisa harganya grosir, wah kayaknya tahun depan kita bakal kerja sama deh. Peluangnya udah bagus, saya udah jadi calon pembelinya kalau Kanisa jualan hampers. Bener Kemarin ya? iya, siap, ayo let's go. Siap. Nih, nah, ada Kak Nur nih yang ini kemarin sih snack edisi Lebaran gitu karena akhir bulan Juni ini rencananya mau ngeluarin produk baru lagi, tapi masih ragu sama target market di Pandeglang buat produk baru ini. Emang produk barunya apa nih Kak Nur? Kalau snack Kak sih, Nur mungkin boleh saya on cam Kak Nur sama aktifin iya on ngobrol dong ngobrol, seru nih. Nah, gitu dong interaktif. Aku lebih seneng nih apa namanya ya diskusi kayak gini dibanding jadi narasumber atau misalnya yang Sharing dong. sharing. Boleh dong. boleh siapa? Boleh dong, mau tanya dong, Kak Rodi. Siapa nih? Dede Dede mana? dari Pasir Huni. Oh, Pasir Huni. Pasir Huni teh di mana? Aku lupa. Cisolong, euy. Oh, Pasir Huni mah di situ. Ajijah. Mau sharing nih, Kak Rodi nih. Mangga, Dede. Maling gini nih, ketika kita usaha dimulai awal, kemudian merasa terpuruk dalam arti gak ada kemajuan, itu biasanya Kak Rodi itu yang menguatkan itu dari orang tua kah, dari teman, atau dari keteguhan hati pribadi itu? Karena kan berkaitan mental ya. Ya. Karena kita banyak kompetitor lah. Pertama itu tuh, artinya yang menguatkan Kak Rodi waktu terpuruk mungkin dulu pas zaman project, siapa nih gitu kan. Kemudian untuk Kak Rodi sendiri ketika melakukan usaha di bidang project, sebenarnya dulu itu ada freelance cabang nggak kerjaan? Karena saya yakin kita kan tugasnya hanya ikhtiar nih, usaha ini. Tapi nanti titik baliknya tawakal, mungkin Gusti Allah yang menentukan, oh Kak Rodi nih di project nih, miliknya bagus kan. Artinya waktu dulu itu selain project, yang lainnya apa tuh? Yang sifatnya berbarengan ya. Nah, selanjutnya ya itu dulu aja deh, dua dulu tuh. Oke, siap. Dede, ini kayaknya lukis pasir ya atau apa itu? Siluet. Oh, siluet. Dilukis biasa pakai tinta kayak gitu. Ada pakai ukir, ada pakai granit, grafik, ya banyak deh gitu. Kak pengen Keren. lihat dong Kak, coba bawa satu gitu. Pengen lihat nih Kak. Bisa Saya aja kan. penasaran. Kak Dede mukanya mana Kak Dede? Dedenya mana katanya? Nah, Dedenya mana sama lukisannya, saya pengen lihat dong iya. Kak. Kali aja ada yang mau ini kan yang mau pesen teman-teman di sini. Boleh. Jadi Dede nih ya. Oke, aku mau jawab nih sama Dede. Saya mah Dede. Halo. Dede denger kan? Halo. Denger kan? Aman? Dengar Kak. Kamera saya masih aktif kan ya? Kita banyak varian sih, kayak gini seperti ukir. Oh, itu tuh. Kemarin juga kita buat Bu Irna untuk merchandise lah gitu kan. Kemudian untuk Pak Gubernur dan Pak Andika Azrumi juga. Nah ini yang granit staf ahli gubernur nih lagi pesan nih. Oh, Keren. Ya relasi lah dari teman. Cuman ketika saya buat granit, dari bahannya ini terlalu berat ya, karena granit saya mau rubah ke yang sofa nih, yang sofa di atas, dia pakai akrilik. Jadi sifatnya mungkin ada lampu nanti ketika. Oh, jadi kayak neon box ya? Ya mungkin seperti itu deh. Itu Jadi, akrilik kok bisa dicat ya? Pakai tinta tempel emang? Bisa dicat juga, bisa teknik juga pakai cutting. Oh, di cutting. Ya macam-macam deh, yang penting memang detailnya yang kita carikan sama keindahan grafik. Ya paling itu Kak Rodi tadi tuh yang dua tuh gimana tuh? Ketika terpuruk yang mengeluarkan siapa? Karena orang itu kan ketika usaha nih 2 bulan. Pasti ya ada sisi terpuruk. Iya, karena di Pandeglang saya rasa
yang pada jualan usaha itu 2 bulan 3 bulan Itu Bang. hilang, 3 bulan hilang gitu. Menguatkan karun itu dulu siapa deh gitu, dari pribadi kah, dari teman, dari orang tua, dari gebetan Waduh. dan Saya lain-lain. sebetulnya udah ini ya. Saya juga sering, berarti ADD juga sering martiin kalau misalnya di Pandeglang tuh kayak 3 bulan 4 bulan hilang. 3 bulan 4 bulan hilang ya. Saya juga dari awal bikin proyek kan saya juga punya mitra nih ya, punya mitra makanan, punya mitra belanjaan kayak gitu. Banyak tuh yang kayak gitu, misalnya dia ketika grand opening habis-habisan 5 bulan kemudian nggak ada gitu kan. Nah, itu tuh tergantung sama itu sih, balik lagi ke tujuan bisnisnya itu apa. Kalau saya tuh emang kalau saya tuh emang tujuan bisnisnya itu emang benar-benar pengen bermanfaat gitu kan buat orang banyak, pengen buka lowongan kerja gitu kan, termasuk pengen ngangkat derajat keluarga juga gitu. Iya, Nah, itu emang mamaku jualan nasi uduk. Saya sekolah aja ngepas lah dulu tuh, makanya nggak sanggup buat kuliah. Saya sebetulnya bisa aja sekarang kuliah, cuma dari dulunya saya gak mau kuliah karena pikirnya kayak wah wasting time nih gitu, ngabisin waktu. Jadi emang benar-benar usaha-usaha emang biar pengen ngangkat derajat orang tua dan keluarga sih. Pada 2018 ada deh saya juga terpuruk tuh. Saya enjoy kan bisnis tuh kayak baik-baik aja, ramai order, mitra driver banyak, kita apa namanya, open rekrutmen mitra driver lagi, nambah terus driver, orderan banyak. 2018 yang nggak disangka-sangka nomor WhatsApp kita tuh hilang, diblokir sama orang. Kayak ini. 2018 lo masih di sini ya? Nomor kebenet masih nggak? Nomor kebenet lo udah di sini ya? Nah, itu tuh emang benar-benar titik terpuruk saya tuh pada saat itu, ngelihat orang-orang yang udah bergantung sama kita, kerja sama kita, tiba-tiba nggak punya dapat penghasilan gara-gara nomor utama kita tuh diblokir, terbanet dan nggak bisa diakses lagi. Wah itu benar-benar apa namanya ya, liarnya sampai katur-tur itu, beneran pusing saya itu beneran. Wah mental jatuh beneran, gimana lagi, data customer di sana semua. Kita bisa aja gitu bikin nomor baru, tapi kita bingung gimana cara ngasih tahu pelanggan nih kalau misalnya kita punya nomor baru gitu. Tapi balik lagi, saya emang mau nyerah tadinya kan, tapi balik lagi ini gue udah capek-capek mulai gitu, masa ya gue nyerah. Terus gue saya juga lihat gitu impact ketika saya bikin project itu buat orang banyak yang terbantu juga, banyak yang cari nafkah juga di sini. Ini emang harus benar-benar diperjuangin. Makanya dari sana saya kontak langsung tim WhatsApp yang di California mungkin by email, pengen dibenerin nomornya aktif lagi. Nah 2018 emang benar-benar masa-masa sulit project sih, kayak nomor kena banned, kena blokir, nomor kena banned, kena blokir, karena emang lonjakan traffic chat sama orderan kita tuh tiap hari nambah terus gitu secara spontan. Mungkin itu juga jadi yang dicurigai dari WhatsApp gitu. Itu benar-benar terpuruk saya. Dede udah kayak apa kali ya, kalau misalnya di Pandeglang tuh bisnis ada yang apa namanya ya, lagi down gitu kan, lagi hancur kayak gitu, langsung aja stigmanya ke oh itu mah ada yang sirik, itu mah ada yang ngejailin segala macam, ke hal-hal yang non rasional gitu. Maksudnya saya juga banyak masukan buat bawalah ke orang pintar segala macam, tapi saya nggak, ini tuh emang benar-benar resiko bisnis juga gitu kan. Saya juga paham banget kalau misalnya semuanya ada resikonya termasuk bisnis juga. Jadi saya nggak lari ke sana gitu. Jadi nggak ke hal-hal yang irasional lah gitu. Nggak. Jadi mikirnya ini aja, logis aja gitu. Emang benar kesalahan kita pakai WhatsApp secara spontan mungkin. Tapi yang nggak teganya itu driver tuh yang apa ngeluh gitu, malah tiduran di sini biasanya terima order. Saya juga kayak gimana lagi tuh, bener-bener pening kepala bener-bener itu mah. Akhirnya nyoba sedikit-sedikit kita bikin nomor baru, nomor lama dibenerin, kita sedikit-sedikit secara personal ngedeketin lagi customer loyal kita buat pakai nomor baru lagi untuk order kayak gitu, dikit-dikit. Nah direkonstruksi lah gitu kan si server ini dibenerin gitu, karena emang ketika kita ngeluh itu jenuh atau misalnya apa namanya ya tadi ya, benar-benar lagi down di bisnis, yang bikin kita semangat tujuan kita itu, kita tuh bangun bisnis buat apa,
Saya kebetulan tujuannya itu emang pengen benar-benar bermanfaat buat orang banyak gitu kan. Ditambah lagi pengen ngangkat derajat keluarga lah gitu, biar saya menjadi apa namanya ya, yang membuat ekonomi keluarga lebih baik lagi gitu. Karena saya ya sadar gitu, saya tuh lahir di keluarga yang cukup gitu, nggak berlebihan gitu. Nah, yang kedua tuh pertanyaannya tadi tuh apa sih, aku lupa. Bisa diulang mungkin Kak Dede? Yang kedua ya, Ya, mengenai ketika kita usaha cukup di satu fokus saja dulu. oh iya, fokus. Ada deh. Kalau saya orangnya fokus, soalnya nggak bisa multitasking gitu. Ini nih kalau misalnya Zoom meeting ada yang ngajak ngobrol di samping, kok saya nggak fokus. Makanya ketika bikin project sampai 2016 bulan Mei, sampai sekarang tuh saya nggak punya bisnis lain, saya nggak punya kerjaan lain. Itu juga kadang ada ya, kalau di kita namanya gogodan gitu loh, ada iming-iming atau misalnya yang menggoda gitu, ayolah kerja sama gua gitu, gaji misalnya di atas 5 juta lah pada saat 2016 ya. Waduh, saya mikir kan, terus yang lain juga melemahkan saya gitu. 2016 saya datang ke satu sekolah yang dimana gurunya itu kenal, saya nganterin orderan kan ke sekolah. Tadi ngapain ngojek katanya? Ih, masa cuma lulusan sekolah ini ngojek, ya udah kerja sama bapak, gaji di atas 5 juta mau nggak? Saya mikir lagi kan, ini usaha peluangnya bagus, ini emang benar-benar prospek bagus, udahlah nanti aja kerjanya. Dari situ lamaran-lamaran kerja yang saya masukin sebelumnya nggak ada panggilan, malah pada manggil. Baru juga 5 bulan bikin project, panggilan kerja udah banyak, teman yang butuh saya banyak, terus kayak yang mau modalin usaha ini itu banyak. Itu tuh ini tuh cobaan gimana saya bisa tahan dan saya bisa fokus di project. Pada akhirnya ya udah tinggalin semua, saya fokus di project. Segala apa namanya perjalanan yang saya tempuh juga. 1 tahun saya jadi ojeknya Adede. Karena dulu tuh belum punya admin gitu, saya juga masih nggak percaya diri gitu bisa gaji orang kan. Tapi di jalan tuh ngebayangin, oh gua kalau misalnya punya admin di rumah kayaknya seru deh gitu, gua nggak usah ngojek lagi, gua mikirin ke manajemen, marketing segala macamnya. Setahun pertama saya pegang handphone, jalan, bawa makanan, seblak, bakso, pada ngegantung di gantungan motor. Tapi seru juga sih, kadang saya kangen masa-masa ngojek, hujan-hujanan ketemu customer. Saya kalau misalnya ketemu customer tuh seakan-akan satu-satunya pengguna saya gitu, emang di maksimalin banget pelayanannya gitu. Jadi mikirnya itu ketika kita punya customer, layani dia seperti dia itu cuma satu doang yang beli ke kita, sisanya nggak ada. Karena gimana pun ketika dia ngerasa puas atas pelayanan kita, pasti dia, gue pakai project seru tahu, drivernya gini diceritain sama temennya, terus temennya penasaran, oh iya tuh coba deh gue nanti order project, drivernya gitu juga nggak ya, gitu kan maksudnya. Selalu ada hal unik juga ketika saya mau order tuh, menerima order dari project tuh. Customer banyak yang baik, apalagi dapet tips, wah juara sih, seneng banget order udah. Tapi kadang saya juga gratis ongkir karena emang bisnis sendiri ya, biar dapat aja gitu apa namanya brand image yang bagus gitu. Dari awal juga saya udah ngebangun brand image si project ini. Tapi saya mah fokus Adede. Jadi orangnya emang saya sadar nggak bisa multitasking, jadinya harus fokus. Kalau misalnya multitasking kayaknya bakal ambrol semua. Boleh yang seminar boleh dong. sharing ya. Selanjutnya mengenai ini nih Kak Rodi nih. Apa tuh? Yang saya tahu kompetitor kan banyak nih. Karena saya kemarin pun dapat marketing dari si Antar ya. Antarin yuk. Ya anterin you, kemudian si anterin you, banyak deh gitu. Kalau nggak salah itu kan kompetitor dari project. Sederhananya apa sih langkah dari project untuk meminimalisir dari para kompetitor tersebut? Mungkinkah dari ongkir, ataupun dari gercepnya, ataupun dari apalah yang mengetahui mungkin Kak Rodi. Nah. Dan satu lagi juga, saya penasaran nih, dulu itu cara marketingnya untuk project itu seperti apa sih? Karena yang namanya WhatsApp ya harus di save. Kalau nggak save kan nggak punya apa ya, nggak ke save nama gitu kan. Karena kalau secara aplikasi tinggal cari aja di Play Store. Seperti itulah gitu kan.
Tapi ada pun yang di Play Store seperti Betran, kemudian InDriver itu collab kata saya tuh, karena apa ya, entah deh gitu. Makanya untuk project sendiri dulu itu marketingnya seperti apa, semudah itukah gitu. Jadi ADD ini banyak pengetahuannya ya, dengan ojol Pandeglang tuh. Update banget berarti ADD orangnya. Apa sering seblak nih ADD? Jadi Ya begitulah, sedikit meninjau. awal project ada itu 2 tahun pertama kita nggak punya kompetitor kan. Nah akhirnya Gojek masuk, kompetitor banyak tuh dari situ. Bahkan keluarga kita sendiri aja yang emang benar-benar melanggar apa namanya rules di project tuh kita kick out kan, kita suspend. Entah itu dia ordernya offline atau misalnya customernya selalu komplain akan data tersebut, nah kita tuh suspend. Kita tuh nyoba buat pertahankan brand image project dibanding mempertahankan mitra yang nggak bisa diajak kerjasama. Buat ngadepin kompetitor tuh salah satunya menguatkan si brand tersebut nih ADD. Saya kan project ketika ada celah buat branding saya pasti masuk di sana. Apapun itu, termasuk webinar kemarin nih dari Alam Institute, saya branding juga di sana. Saya bagi-bagi kaos kan buat giveaway. Nah, itu yang bikin si project itu sampai emang benar-benar bisa survive gitu. Bahkan ketika head to head sama brand nasional, saya kayak Gojek kayak gitu. Mereka itu anterin iOjek segala macam, banyak brand-brand lokal Pandeglang yang itu berangkatnya tuh model bisnisnya dari project karena mereka dulunya di project juga kan. Jadi yang ngebedain bisnis boleh sama tapi isi kepala dan eksekusinya yang berbeda ADD. Ditambah lagi saya selalu buka jaringan luas gitu. Saya bisa berteman, jaringan saya luas banget, baik ke atas baik ke bawah, saya nyambung lah ke semua orang gitu. Itu juga yang bisa bikin misalnya saya temenan nih sama anaknya Bupati deh. Saya sebetulnya nggak ada maksud buat manfaatin anak Bupati itu kan. Tapi orang yang lihat nih, pengguna project misalnya lihat updatean saya sama Aris Kinantakusumo misalnya. Wih keren ya ownernya project gitu kan. Nyambungnya sama DPR RI, berarti project tuh emang benar-benar berhasil berarti itu. Nah, terus foto bareng sama Bupati itu juga meningkatkan trust masyarakat yang belum pakai project jadi penasaran pengen pakai project kayak gitu. Yang udah di project kita perhatiin juga, misalnya dari loyal customer-nya kita kasih promo-promo segala macam biar mereka bertahan sama project. Kita juga masih negotiable gitu loh. Jadi ketika ada yang kurang serap di customer-nya tentang ongkir atau apapun itu bisa nego gitu. Kalau misalnya keberatan ya ongkirnya kemahalan atau gimana itu bisa negotiable sih. Terus kita juga ngejaga banget hubungan sama mitra-mitra pedagang, resto, kafe yang kayak gitu. Itu pun emang benar-benar sumber orderan dari kita ke dia. Menjaga juga hubungan baik antara proyek sama mitra driver kita, sehingga mitra driver kita itu nggak akan mengulangi hal-hal yang di luar peraturan itu kayak sebelum-sebelumnya yang bikin ojol-ojol lokal juga. Banyak banget ojol lokal yang mereka mampu start tapi mereka nggak bisa survive dan berprosesnya gitu. Kayak BOT kan kemarin ADD juga mungkin tahu nih, button on time. Bisa gitu, kuat banget danaannya, modalnya kuat sampai benar-benar bikin ojek online sekelas lokalan, langsung aplikasi, langsung modal gede segala. Tapi mereka lupa untuk berproses lagi. Kita aja kan 5 tahun masih merintis lah. Tapi alhamdulillahnya selalu ada peningkatan setiap tahun untuk proyek walaupun kecil. Saya sangat yang namanya berproses ya gitu. Terus semuanya juga punya timeline-nya masing-masing gitu, nggak bisa bisnis hari ini bikin besok langsung tiba-tiba masuk ke IPO juga gitu, enggak kan. Jadi gitu sih sebetulnya. Inovasi juga ngebedain kita sama yang lain. Kita yang lain mungkin nggak tahu ya, brand-brand lokal yang lain menerima pembayaran itu non tunai bisa atau enggak. Kalau kita semua pembayaran bisa. Sekarang mitra driver semua pakai QRIS. Jadi customer tinggal scan aja ketika nggak punya cash kan. Kalau kemarin sih masih manual transfer kan. Jadi customer masih transfer ke rekening saya dan dari saya ke driver. Sekarang udah bisa langsung ke driver melalui QRIS.
Jadi pembayaran dari Dana, OVO, M-Banking segala macam yang punya fitur scan QRIS bisa bayar mitra driver project kayak gitu. Kita juga selalu meningkatkan kerjasama sama pedagang-pedagang sini ketika ada promo-promo apa, kita selalu featuring, kolaborasi sama media-media juga, kita selalu jaga hubungan baik kayak gitu sama admin info Pandeglang Eskis yang emang benar-benar kita kira berpengaruh ya untuk masyarakat tuh, kita selalu jaga hubungan baik sih. Makanya itu ketika teman-teman di sini semua termasuk Pak Nurul, kalau mau berbisnis tuh emang harus diperluas jaringannya, kita harus jadi orang yang emang benar-benar nyambung lah untuk semuanya kayak gitu. Makanya saya lebih senang diskusi kayak gini sih, ada interaksinya. Dibanding saya sendirian ngomong, yang lain dengerin gitu, kayak bosen aja gitu. Ada pertanyaannya tadi ada berapa sih? 2 kan ya kayaknya? Ya, terjawab sih cukup. Sebenarnya ya? banyak sih Kak Rodi untuk yang dipertanyakan. Ada kita resolusi ke depan mengenai ini project bagus sebenarnya, simple gitu kan. Artinya kenapa nggak buka cabang di kota lain? Nah, ini juga sama pertanyaan nih kayak Kak Nur di kom ya. Kenapa project gak bikin platform lain Kak buat orderan biar nggak ngeblokir WhatsApp? Atau udah ada rencana project bikin aplikasi atau web? Jadi buat ekspansi keluar kota itu kita nggak sanggup untuk order kayak gini. Nah, untuk di aplikasi sebetulnya kita 2019 awal itu kita udah pernah pakai aplikasi, tapi emang benar-benar terlalu beresiko di aplikasi itu. Kalau misalnya resiko untuk saya sih nggak masalah, tapi resikonya untuk customer ya saya nggak ambil itu. Jadi 2019 itu saya ceritanya beli aplikasi ke developer. Ini lucu juga sih, kayak bodoh aja gitu, tapi ini jadi pelajaran sih. 2019 saya beli aplikasi kan. Saya juga sebetulnya kayak ragu gitu, kenapa aplikasi ojek online yang dimana harus 3 platform kan, aplikasi user, aplikasi driver, sama web server lah, minimal itu 3 gitu. Web servernya dipegang sama project, aplikasi user sama pengguna yang masyarakat umum, aplikasi mitra driver, satu lagi buat driver kan. Nah, 3 platform kayak gitu murah banget sih, di bawah 50 jutaan kayak gitu. Sedangkan yang lain tuh 2019 harga udah di atas 100 kan. Wah, gimana ya? Gua kalau misalnya beli ini 50-50 sih, misalnya 50% untung, 50% rugi, 50% untung karena ini harga paling murah. Tapi kalau misalnya nggak sesuai ekspektasi, ini otomatis rugi. Tapi saya kenapa ruginya nggak 100% walaupun duitnya hilang semua? Saya dapat experience di sana ketika saya kan bukan orang IT ya, walaupun dulu SMK 1 saya TK aja gitu, teknik komputer jaringan, tapi saya nggak fokus gitu, ya sekedar pengen lulus ujian aja belajar juga kan, nggak benar-benar ngikutin banget gitu. Malah pelajaran kewirausahaan yang saya seneng itu pas zaman sekolah. Jurusan TKJ berarti tekniknya keren dong kalau TKJ gitu di bidang Iya. IT-nya. Kalau misalnya orang lain sih ya, saya mau malah lebih seneng kewirausasahaan, saya jualan roti di sekolah sama jualan keripik. Saya nyangkanya malah ya, tadi jurusan apa ya namanya keurusan itu, pemasaran ya mungkin ya, pemasaran. Tapi saya nggak di pemasaran, saya malah di TKJ. Saya nggak, karena dulu tuh pas masuk SMK kayak keren aja gitu masuk TKJ kan, cowok gitu. Nah, balik lagi, saya tuh pernah running aplikasi 2019, tapi saya pelajari aplikasinya itu kayaknya belum 100% gitu loh. Mulai dari GPS-nya kurang akurat, atau misalnya masih banyak bug segala macam, makanya saya take down di Play Store. Tapi saya pelajari dari sana, ketika kita bangun bisnis startup kayak gini melalui aplikasi, tapi kita nggak jago di IT, kita di bisnisnya lebih baik manfaatin yang ada aja dulu kayak WhatsApp sekarang. Tapi sekarang tahun ini, sebetulnya tahun kemarin sih, ini target bisnis kita di tahun kemarin ketunda gara-gara pandemi, jadinya tahun ini untuk running aplikasi Kanur. Nah, aplikasi kita pun sebetulnya kayak Bitrans ya, kayak InDriver, kayak BOT kayak gitu. 2019 aplikasi kita lebih bagus dari sana, Dede. Tapi kita nggak kita tuh nggak pengen kayak gitu loh gitu. Ketika kita bicara aplikasi, kita emang harus benar-benar head to head sama brand nasional kan. Gimana caranya walaupun aplikasinya nggak sama, tapi mepet-mepet lah yang bisa bikin customer tuh
gunain aplikasi kita dibanding aplikasi yang lain gitu. Untuk aplikasi itu emang benar-benar complicated banget loh. Mulai dari tampilan aja ketika gak nyaman nih sama pengguna, itu tuh gak akan dipakai. Jangankan tampilan deh, dari kita install aplikasi, ketika dibuka langsung ngebug, langsung keluar lagi. Ketika daftar, kita nggak tahu si aplikasi ini nyimpen data kitanya aman atau enggak. Nah, kalau orang-orang ragu kayak gitu, orang-orang nggak mungkin gitu download aplikasi dan pakai aplikasi itu. Makanya untuk rekonstruksi bikin si aplikasi ini, kita perjalanannya lumayan panjang, kita ketemu banyak orang, developer, kita banyak ketemu orang-orang IT di sana. Karena kita pengen mastiin nih gitu, kita bikin aplikasi itu sesuai apa yang kita mau. Aplikasinya aman, tampilannya enak, fiturnya simple, kayak gitu kan. Tapi untuk punya aplikasi sesuai standar kita tuh belum beres, sampai sekarang belum rampung. Tapi insya Allah, ya doanya juga dari teman-teman akhir tahun ini udah segera rampung deh. Karena ini udah mulai progres-progres untuk perencanaan analisis fundamentalnya segala macam lah, banyak banget. Kalau apalagi ngomongin IT ya, programmer saya juga ada front end, back end, UI UX segala macam, servernya juga kita sewa di Jakarta segala macam, banyak. Belum lagi duitnya yang bikin kita kenapa project belum punya aplikasi. Ketika kita punya duit ngepas beli aplikasi murah tapi nya gak worth it. Ketika pengen aplikasi bagus ya kita permodalannya belum cukup. Tapi untuk tahun ini semoga ya ada sedikit cercah sinar gitu yang bisa membawa harapan proyek bisa lebih bagus lagi, bisa lebih maju lagi. Soalnya tahun kemarin pandemi kan, kita udah kerjasama sama developer luar kan. Karena kalau misalnya di Pandeglang, saya belum lihat aja gitu, emang orang yang jago di IT dan bikin aplikasi sesuai apa yang kita mau. Makanya kita kemarin kerjasamanya sama orang luar gitu. Sebetulnya sayang juga sih ya. Untuk persiapan yang Karodi kemarin aplikasi, kira itu budget berapa Karodi yang worth it itu, yang istilahnya masuk ke hati ini? Apa? Untuk membuat aplikasi tersebut, budgetnya di angka berapa ya kira-kira? Ini aja ya, kisaran aja sih sebetulnya. Kisaran ya. Kan aplikasi harganya 45 jutaan. Nah, saya tuh baru bayar setengahnya. 45 juta. Makanya saya juga ragu ini. Oh, aplikasi murah banget ya 50 juta gitu kan. Setahu saya di atas CP semua gitu. Nah, nyobalah gitu. Ketika aplikasinya bagus ya alhamdulillah kan dapat yang murah. Ketika aplikasinya jelek ya udahlah buat malam kita aja gitu. Bener aja ternyata aplikasinya jelek. Cukup sebulan doang. Itu benar-benar cash burn banget sih, kayak uang. Tapi enggak juga sih, jadi pelajaran. Makanya sekarang lebih hati-hati lagi bikin aplikasi. Salam Henry. Mbah kayaknya masih bangun deh. Rumit juga ya ternyata ya Kak ya, menggunakan Ya, jadi aplikasi. bikin aplikasi itu nggak semudah yang mereka lihat aja gitu. Sulit banget. Saya ketemu di bisnisnya malah. Banyak juga ya yang jago IT, dia punya platform atau misalnya punya ide bisnis, punya startup, tapi nggak bisa ngerunningnya gitu, ngerunning bisnisnya. Kadang kan harus emang benar-benar punya ide bisnis bisa IT ya, apalagi itu bagus kan. Tapi ada juga gitu, kita harus saling melengkapi makanya. Jadi gitu kan Nur, kenapa proyek? Nah, ketika aplikasi beres nih baru pertama kita ngeratain dulu deh, Pandeglang diproyekin dulu deh sampai ujung-ujung sana gitu kan, maksimal kita gitu kan, biar pemerataan aja gitu. Setelah Pandeglang baru ekspansi keluar kota dikit-dikit gitu. Kita emang seneng berproses aja sih. Tapi ketika aplikasi bagusnya udah launching, insya Allah kita grand openingnya sama gubernur sih sekalian gitu ya. Iya Kak, biar cepat rampung ya Kak ya. Semoga Ya amin. Agak sulit juga sih. Kak Nur juga nanya, katanya Kak Rodi yang ikut seminar ini boleh dapat diskon nggak buat jadi mitra di project katanya. Karena rencananya nanti saya pengen juga jadi mitra seller project, hehehe katanya. Boleh gitu. Kak Nur jualan apa dulu dong? Mitra apa dulu nih? Mitra driver apa mitra resto? Gimana nih Kak? Tapi kayaknya dia mitra ini deh, mitra resto dia. Soalnya kan dia jualan ini ya, apa namanya? Snack. Tuh saya juga kan Nur kalau misalnya nggak bikin project, saya pasti jualan snack loh. Saya pasti jualan soto, banyak.
Saya banyak ide bisnis tapi saya pendem aja gitu. Saya harus fokus soalnya orangnya. Biar fokus satu-satu ya kayak Iya, agar satu-satu. Nanti kalau misalnya proyek udah settle, udah autopilot, baru bikin lagi satu. Mungkin nggak sih didukung sama pemerintahnya untuk majuin proyek startup UMKM lain, serta bantuin UMKM dari pusat selain UMKM. Atau mungkin setelah seminar ini Alam Institute bisa jadi jalan tengah antar komunitas UMKM dan pemerintah. Mungkin itu tantangan untuk Alam Institute nih. Gimana caranya nembus benteng pemerintahan untuk bisa membantu para UMKM di sini. kayak lagi nih Kak Tapi buat kalau kita. ya itu menempuh jalan apa namanya ke pemerintahan. Kalau misalnya proyek 2000 dulu pas ketemu Bu Irna ikut nggak Den? 2000 berapa sih? 18 ya? 2018 kita ketemu Bu Irna, tapi kita nggak minta apa-apa loh. Cuma foto bareng doang, ngenalin diri doang ke Bu Irna bahwa ada ojek online lokal gitu namanya Project. Nah, dari situ pemuda rombongan ojek beralih jadi Pandeglang Rail Ojek ketika mau ketemu Bu Irna. Waduh, masa iya nanti giliran ditanya proyek apaan? Masa kita jawabnya pemuda rombongan ojek? Gak lucu juga kan? Apa ya kira-kira? Pandeglang Rail Ojek. Oh, ojek Pandeglang yang sesungguhnya. Udah Pandeglang Rail Ojek jadilah Pandeglang Rail Ojek. Itu gara-gara ketemu Bu Irna itu jadi berubah gitu. Sebelumnya proyek gak ada artian kan itu. Ya pemuda rombongan ojek ini kita lagi bercanda aja. Ketemu Bu Irna 2018. Tapi kita gak minta apa-apa. Banyak juga yang nanya, wih ketemu Bu Irna dikasih berapa, modal berapa ya gitu buat kembang. Ya enggak, emang maksudnya saya nggak tahu gitu ketika ketemu apa namanya ya bupati atau misalnya pimpinan daerah, kita tuh harus matre gitu. Saya mikirnya malah nggak ke situ gitu, saya mikirnya malah jangka panjang gitu. Mungkin pada beda cerita kalau misalnya pada saat itu saya langsung minta duit, nggak akan mungkin sampai anaknya bisa main sama saya gitu kan. Saya lebih ke jangka panjang sih kerjasamanya gitu kan. Mungkin ketika saya di si proyek di Pandeglang, izinnya nggak ada yang nanya, pajaknya nggak ada yang nanya, mungkin itu manfaatnya gitu kan. Pemerintah daerah sih saya selalu ngandelin sama ini ya kemampuan diri sendiri, atau kalaupun misalnya ada pengen dibantu sama pihak lain, saya lebih sifatnya ke investor, kerja sama orang gitu. Untuk ke pemerintah tuh, kamera gua hilang Den, tuh kamera gua di sini. Pantesan. Apa? Kasih aja Den ketika yang itu enggak ada, yang di apa namanya moderator. Sorry nih, tadi kameranya agak dipindah-pindah dulu. Yes, lanjut kan Kak. Nah itu tuh, jadi ketika kita ketemu pemerintah daerah sama pimpinannya bahkan, kita tuh nggak matre gitu, kita tuh nggak pengen duit yang sesaat doang gitu. Kita pengennya ketika misalnya ada kesulitan dalam bisnis, mereka bisa bantu suatu saat gitu. Tapi kan alhamdulillah belum nemuin gitu. Ketika nemuin pun, ketika WhatsApp ke Bennett, pemerintah nggak bisa bantu, percuma gitu kan. Ya tetap saya selalu ngandelin diri sendiri sih. Tapi untuk permodalan saya juga masih kesulitan gitu. Makanya kerjasamanya sama orang lain, pihak lain gitu. Kalau misalnya ke pemerintah, kayaknya terlalu banyak apa namanya ya, banyak itulah pokoknya. Jadi saya juga nggak tahu, belum pernah, bisa aja mungkin minta restock produknya semacam brick donat gitu, nanti bisa dicek atau boleh? Boleh dong. Sis project lokasinya di mana tuh Kak Nur? Kak Nur mungkin bisa menjelaskan? Nah, buat teman-teman di sini juga kan ini berhubungan sama brand ya. Ya, Buat Kak. yang ini si AA Dede ini bisa didaftarin nih hak apa namanya ya? Hak cipta ya kalau pelukis itu, atau apa namanya? Ya. Kalau hasil karya lukisan tuh apa nama itunya? Hak cipta mungkin. Halo? Ya Kak ya. Nah, buat teman-teman di sini yang udah punya produk, yang udah punya mereknya Logo. udah ya logo, merek kayak gitu kan, merek dagangnya yang emang udah bener-bener dicek gak ada yang nyamain, lebih baik didaftarin. Saya bisa bantu yang tadinya harga untuk mendaftarin ke DJKI hak kekayaan intelektual itu 2,5 juta misalnya. Ini bisa jadi 500.000. Nanti saya deh kasih ke Alang Institute deh caranya biar
Alang Institute bisa bantu teman-teman yang lain buat ngedaftarin logo, nama merek, mungkin hak cipta juga ketika yang punya karya musik atau karya seni lainnya gitu. Siap, Karodi. Kita juga dapat instruksi sih dari Pak Dimyati untuk ini gitu. Untuk Ya tah, Mak. iya ngegarap ini. Pak Dimyati Natakusuma. Bukan. Pak Dimyati yang kemarin itu loh. Oh, iya astagfirullah. Iya, Dimyati beliau itu juga kan, yang- ya Pak, beliau juga kan itu concern di situ gitu. Mereka juga, itu bagus tuh Nah. Pak Dimyati. ya makanya Saya kita, mah- Ya bagus. Iya saling kolaborasi lah kita kalau ada kesulitan apapun. betul Karodi. Ya mungkin Nah. teman-teman di sini yang pengen didaftarin ya bisa lah nanti saya omongkan ke Padim gitu. Iya, Nah, Pak sebelum Dimyati. itu, Kak, sebelum ngomongin soal pendaftaran nih, mungkin ada yang nggak tahu atau mungkin ada yang ngerasa nggak penting juga sih untuk daftarin HAKI. Sebenarnya apa sih, Kak, hal yang penting Nih, agar nantinya hal yang gitu penting ya. juga mulai mendaftarkan logo, nama, dan yang lainnya ke HAKI, Kak? Itu sih balik lagi ke keinginannya masing-masing, ke tujuannya masing-masing. Kita bangun bisnis itu mau nyampe mana? Misalnya mau sekelas kecamatan aja ya udah, nggak usah muluk-muluk didaftarin. Nggak ngaruh apa-apa kalau misalnya bikin bisnis sekelas kecamatan. Sekelas kabupaten kayaknya mulai mulai harus diperlukan gitu perlindungan merek. Apalagi kita kalau misalnya punya mimpi, punya keinginan berbisnis buat sampai skala nasional, bahkan internasional. Nah, itu tuh emang harus benar-benar disiapin gitu, mulai dari namanya, logonya, brand, identitas brandnya lah gitu kan. Emang harus benar-benar disiapin. Karena gini loh, ketika kita nggak ngedaftarin merek atau misalnya logo kita berjuang mati-matian sampai nangis darah juga buat bisnis sampai maju senasional. Kalau nggak didaftarin percuma. Ya, sebentar ada iklan dulu di sini. Ya udah mah. Ada mbah saya ternyata di pintu. Nah, jadi penting banget gitu. Perlindungan merek di HAKI itu penting banget. Ketika kita misalnya namanya SIS Project didaftarin ke HAKI. Ada yang nyamain lagi nih, misalnya didaftarin ke HAKI. Nah, penting banget kenapa teman-teman harus persiapkan daftar HAKI-nya dari sekarang karena pengajuannya 2 tahun. Lama banget pengajuan merek, hak cipta segala macam tuh 2 tahun banget. Itu tuh nggak berbulan-bulan gitu, ini 2 tahun nungguin sertifikat keluar perlindungan mereknya aja harus 2 tahun. Dan 2 tahun itu pun nggak belum tentu di ACC gitu, belum tentu dilindungi, masih bisa ada penolakan dari pihak Kementerian Hukum dan HAM gitu atas mereknya itu. Misalnya SIS Project nih, diajuin sekarang daftarin merek HAKI gitu kan. Selama 2 tahun itu dipantau nih SIS Project ada yang nyamain enggak, apakah udah ada di JKI yang udah mendapatkan perlindungan. Ketika SIS Project gak ada yang nyamain di DJKI masih kosong. Dikeluarlah surat sertifikat 2 tahun kemudian ya. Sertifikat perlindungan merek. Ada brand lain namanya sama SIS Project juga, walaupun beda. Projectnya misalnya CT-nya diganti sama K gitu kan. Misalnya dari layanan project ada SIS Project gitu. Nah itu SIS Project yang original ini yang sekarang ikut sama kita nih ngobrol di sini, itu bisa loh gitu kita menggugat atau misalnya melaporkan gitu ketika ada nama bisnis yang sama brandnya kita. Tapi sebaliknya juga ketika SIS Project ini nggak didaftarin, orang udah ada yang punya sertifikat perlindungannya, hati-hati kita yang nanti kenanya gitu, kena disanksi, kita didenda, kita nggak boleh misalnya bangun bisnis selama berapa tahun, hukumannya sih banyak kayak gitu. Tapi yang lebih itu ke denda sih kayaknya. Tuh, apalagi kalau misalnya bisnisnya udah skala nasional. Makanya tujuan dan kita pengen kelas bisnis kita tuh brand position atau misalnya bisnis positionnya itu ada di mana. Itu sih yang harus emang benar-benar dipikirin. Kalau project emang pengennya nasional, makanya kita harus mengcover brand kita dari sekarang gitu. Buat ngebangun brand image juga
kalau mau sharing-sharing saya terbuka banget, bisa chat WhatsApp atau misalnya follow Instagram saya gitu. Mungkin nanti Kak Nur ini bisa langsung nanya-nanya aja ya ke Kak Rodi Nah, boleh. terkait kerjasama dengan proyek seperti apa ya Kak ya. Siap. Ya, dan ternyata sudah jam 21.30 nih, pas banget. Mau diterusin nggak atau misalnya ada yang mau bertahan buat ngobrol-ngobrol, sok aja Maka. Mungkin saya ingin membuka satu pertanyaan lagi nih untuk Siap. teman-teman semuanya. Silakan jika ada yang masih ingin ditanyakan ke Kak Rodi, ada yang penasaran sekali nih, ingin ditanyakan Kak Rodi, silakan. Aku yang nanya apa ini? Waduh, dulu deh Kak, jangan dulu nanya. Belum siap Kak, takut. Saya ini ya, dari tadi udah aku, udah gua, udah saya. Kak, nggak apa-apa. Ya makanya apa namanya? Aduh, bukan orang Jakarta sih, orang Sunda. Jadi kalau ngomong bahasa Indonesia itu rada mikir saeutik lah gitu. Rada rariwehnya Kaknya. Rariweh. Ini orang Pandeglang semua kan, tapi orang Serang satu tuh masih bertanda. Dari tadi alhamdulillah ya, yang ini antusiasmenya keren sekali gitu, masih bertahan di angka 17. Tadi sempat 20 orang yang ikut. Iya, Kak. Semoga lah kita sukses bareng-bareng ya. Kita ketemu di sana nanti. Di see you on top lah misalnya. Mitra entrepreneur untuk ya sama-sama kan Nur. Ini loh Kak Kanebo. Kenapa Kak? Enggak deh. Buat ini. Karena kan ada ini ya kelas ngedesain itu. Kak Fitra, mana Kak Fitranya? Hadir Kak Rodi, gimana? Yang kelas ngedesain jadi nggak itu? Jadi. Kapan tuh? Masih nunggu itu, masih nunggu PKBM. Oh gitu. Ntar kalau misalnya jadi kabar-kabarin ya. Soalnya saya juga mau rencana itu loh gitu. Biar ada challenge-nya, biar ada kompetitifnya. Saya mau kasih satu tugas ngedesain gitu. Yang bagus itu dapat reward gitu. Oh siap. Oke. Ya. Bulan depan paling. Siap. Ntar dikabarin Kak Rodi. Oke. Saya juga ada nih ya. Ada masih hadir nggak di situ? Ada Kak. Hadir Kak Rodi, ada. Ada pernah pesan project nggak? Sering lah, cuman ada sedikit lebih yang kok project begini nih gitu loh. Kenapa tuh? Nanti boleh di sharing di sini. Nantinya jadi nggak enak lah. Jadi ujaran kebencian ataupun aduh. Kalau misalnya pelayanannya kurang maksimal atau misalnya ada keluhan, bisa langsung chat adminnya atau misalnya chat saya. Tapi kebanyakan yang komplain tuh langsung ke saya sih, saya yang lanjuti gitu. Makanya saya nanya, Adede kan tadi sempat banyak tahu juga ya tentang dunia bisnis Pandeglang, ojol-ojolnya. Nanti saya kirim deh ke Adede, saya punya satu t-shirt buat Adede. Ukurannya L bukan? Apa tuh? Masya Allah. Baju ya? Ya, baju. Boleh. LL. Ya, L kebenaran. Kirim ke Adede. Tadi motifnya ada taruh di yang seperti apa? Apa? Motifnya logo-logo aja ya? Di t-shirt ya, logo di sini doang. Oh, oke deh, boleh. Iya, pokoknya. Masya Allah. Soalnya mau ngasih ke perempuan untuk kaosnya kaos tangan pendek buat cowok. Terus ditambah Adede yang interaktif dari tadi kan. Jadi nanti dikirim ya Adede ya. Iya, boleh. Saya enggak. Ya? Coba di chat aja. Ya? Nomor Adede-nya. Gimana dong? Chat ke saya aja tuh, ada nomor saya di sini ya. Oh iya, nanti di chat saya save deh. Oke, siap. Kak Rodi, saya sebagai moderator juga interaktif loh Kak Rodi. Oh, sangat interaktif. Emang itu tugas Anda, Bu Haji. Kemarin buat lebaran haji nih Kak Rodi. Aduh. Itu harusnya di Kamis, bukan pas project sepertinya ya. Oke. Mungkin ada lagi yang mau nanya nggak nih? Atau ada yang ingin ditanyakan lagi dari
Banyak sebenarnya mau ditanyakan. Kalau misalnya banyak, Ada fokusnya di apa? Ngelukis doang kah? Apa gimana? Ya di apa namanya? Selain di pria ataupun di siluet, kita pun ada di lampu tidur, baju. Sebenarnya banyak sih karena Ini lokasinya di mana sih, A? di Pasir Huni, Emang ada di Pasir Huni? Yang sebelah Ada. mana itu? di Pasir Huni itu pokoknya patokannya pom bensin ke bawah deh. Iya, Rumah Sari tahu nggak? Ajijah di situ bukan sih? Tar. Bustomi. Bustomi, oh itu mah Peni itu mah. Oh, Boni ya itu mah. Kalau Pasir Huni itu yang Pasir Huni itu apa ya, deket patokannya apa ya? Kebun BLK. BLK ke bawah. Ya. Terus Ya itu ke bawah nanti deket SD deh. Hah? Deket SD. Dekat SD. Di Solong kan? Pernah ke Pasir Huni? Kemarin Reaper Project nikahan di situ, tapi sebelum pertigaan itu loh. Siapa tuh namanya? Ke Cibebek. Ya Wah, lain lagi pertigaan. Cibebek. Ini masih di atas kan, yang toko sepeda itu kan SD. Ya, yang toko kan? sepeda. Ya, deket toko sepeda itu. Ke bawah dikit. Oh, di situ. Dekat ini berarti ya. Jadi selain kita usaha, saya pun kerja di desa. Dede. Kebetulan saya sekdes. Oh, serius. Serius. Cuma dari tadi ngumpet nih. Ini belum ke Enggak lah, nanti juga tahu. Soalnya seneng tuh sama kerajinan tangan kayak gitu, bikin lampu-lampu. Saya juga dulu bikin ini hiasan dari korek. Pas zaman SD saya jual ke tetangga. Korek pakai lem lupol dibikin rumah-rumahan. Terus dari cangkang telur kan dibikin apa namanya? Kolase ya mungkin tuh. Dari cangkang telur dibikin apa namanya? Kayak gini nih, kayak siluet-siluet kayak gitu, ngeprint muka gitu kan. Dilem sama polanya doang. Bikin ini dari apa namanya? Talakop awitnya ada deh. Bikin keparahuan. Perahu Senang ya. saya sama kerajinan-kerajinan ini. baik, teman-teman. Oke, kayaknya udah deh ya. Cukupkan saja karena Iya. Pas banget Nanti ada sih ya. juga kan ya? Nanti ada juga kan kelas selanjutnya? Oh, ada. ada kelas selanjutnya. Sangat luar biasa menarik sekali obrolan kita malam ini. Banyak sekali ide-ide yang bisa saya dapatkan dari Kak Rodi. Banyak sekali ilmu yang dapatkan dari Kak Rodi dan teman-teman semuanya juga. Terima kasih. Nanti kita akan bertemu lagi dengan Kak Rodi di tanggal 30 Juni. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman semuanya, karena Kak Rodi akan memberikan lebih banyak lagi pengalaman dan ilmunya kepada kita semua. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Rodi atas Sama-sama. malam ini. Terima kasih banyak Kak Rodi. Ya, terima kasih banyak juga kepada teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan waktunya. Semoga malam ini menjadi malam yang menjadikan teman-teman lebih banyak inspirasi lagi agar bisa menjalankan bisnisnya ke depannya menjadi lebih sukses lagi. Terima kasih. Ya, saya sebagai moderator mohon undur diri. Jadi bisa kita tutup saja sekarang. Sebelum kita tutup, marilah kita ucapkan hamdalah dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan ke panitia, silahkan di grup, atau ada yang ingin bertanya-tanya ke Kak Rodi, langsung saja ya Kak ya, bisa. Ya, boleh langsung. Via WhatsApp ya. Terima Satu kasih. cuma itu aja satu. Ya, wassalamualaikum. Ada jangan lupa chat ya. Ya, siap Kak Rodi. Waalaikumsalam. Ya, sampai jumpa lagi semuanya Kak Rodi. Terima kasih teman-teman juga. Ya, sama-sama semuanya. Ya, sama-sama. Sama Dedek.